Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk tema kali ini, aku akan mengambil tema tentang bagaimana perasaan dia hari ini terhadap kamu tanggal 5 September 2024. Oke, dianya siapa? Boleh kalian fokuskan pada seseorang dan sebutkan namanya di dalam hati. Aku akan mencoba menarik energi dari si dia. Bagaimana perasaan dia hari ini terhadap kamu. Oke, untuk beberapa hari ini udah lama sih ya, udah 6 hari ya, hampir 7 hari, hampir seminggu aku nggak upload video ya, karena ada urusan yang sangat mendesak ya. Ada ya kabar duka dari keluarga, jadi tidak bisa untuk merecord, jadi maaf. Dan aku juga sempat baca tuh ada yang bilang, aduh kenapa tanggal 31, tanggal 1 kemarin nggak upload videonya, ngeghosting ya maaf ya, nggak sempet. Oke. Dan untuk memberikan pemberitahuannya juga nggak sempet. Oke, maaf ya. Oke. Kita mulai aja ya. Oke. Dia orang yang kamu pikirkan saat ini masih sering kepikiran kamu terus ya. Dia selalu mengingat kamu. Bahkan di sini dia itu masih sering bernostalgia ya. Terus itu juga ada heart to heart conversation. Dia sering kayak apa sih kalau heart to heart conversation tuh ya, kayak selalu berbicara di hatinya bahwa dia rindu kamu ya, dia ingin bertemu. dia kangen dengan suaramu seperti itu, atau kangen bertemu ya. Aku lihat di sini intinya kayak mengafirmasi ya, kayak berbicara dengan hatinya yang mudah-mudahan bisa tersampaikan, kamu bisa merasakan seperti itu ya. Paham nggak sih ya, dia sering berbicara dengan hatinya agar bisa tersampaikan dengan kamu. Jadi kadang mungkin kamu sering tiba-tiba kok kepikiran dia, tiba-tiba pengen tahu kabar dia, tiba-tiba pengen stalkingin dia ya. Nah, itu yang sebenarnya afirmasi yang dia kirimkan ke kamu. Jadi kamu makanya sering terasa seperti itu ya. You deserve love, karena menurut dia kamu pantas untuk menjadi sosok yang mencintai dia. Kenapa? Karena menurut dia dibandingkan yang lain-lain, kamu itu lebih keren ya. Kamu lebih mandiri, kamu lebih sukses, kamu lebih bahagia, kamu lebih berani, kamu berani mengambil resiko. Terus itu juga kamu kuat, kamu penuh dengan semangat ya. Terus itu ya, intinya di sini kamu keren lah ya. Jadi di mata dia kamulah yang memang pantas untuk mendapatkan hatinya seperti itu. Kamu pantas menjadi pasangannya seperti itu. Oke. Kemudian religious factor, bisa jadi mungkin kamu berdealing dengan seseorang yang mungkin secara spiritual atau orangnya religius gitu ya. Mungkin spiritualnya kuat dan juga religius juga gitu. Jadi aku lihat di sini mungkin dia rajin ibadahnya atau doanya ya. Kalau spiritual itu mungkin dia sering memanifestasikan kamu, atau mungkin ya pakai loa, visualisasi ya, seperti itu. Jadi mengirimkan energi secara batin ya, secara spiritual seperti itu. Kemudian ada chemistry ya, dia masih memiliki gairah, masih memiliki nafsu terhadap kamu. Gairah, nafsu, apalagi tuh ya, pokoknya rasa sayang,
ketertarikan yang seperti itu ya, ketertarikan, rasa sayang, ini orang masih ada rasa ketertarikan terhadap kamu tuh. Calling in your soulmate, dia selalu berdoa, menyebut kamu di dalam doanya, meminta untuk bisa dipersatukan kembali dengan kamu, ya, untuk bisa bersama dengan kamu. Dia masih sering berdoa, mengafirmasi, memanifestasikan kamu agar kalian bisa bersama kembali seperti itu. Ya, free yourself. Hanya saja memang saat ini aku lihat memang prioritas dia melihat prioritas kamu saat ini adalah abundance, ya, kekayaan, karir, keuangan, seperti itu ya. Dia melihat kamu sekarang lagi sibuk-sibuknya sama pekerjaanmu, dengan pencapaianmu, dengan kesuksesanmu, dengan karirmu yang seperti itu. Dan aku lihat juga memang saat ini dia pun fokusnya di situ, ya, di karir, keuangan, ya, fokusnya di abundance juga. Jadi dia merasa bahwa memang untuk saat ini fokus dia memang harus ke situ dulu. Mungkin bisa jadi memang pemikiran dia bahwa kalau misalkan secara karir, keuangan, dan kehidupan dia sudah stabil, dia baru berani gitu loh untuk datang lagi menawarkan dirinya ke kamu, atau ya datang lagi ke kamu seperti itu. Intinya paling nggak dia stabil aja dulu deh gitu ya. Makanya di sini walaupun dia tertarik, dia sayang, dia kangen, dia sering memanifestasikan ke kamu, tapi belum ada tindakan apapun ke arah kamu, karena ini ya prioritas dia yang saat ini adalah tentang kekayaan dia dulu, ya, dengan kestabilan hidup dulu. Dia fokus dulu di karir, uang, kestabilan hidup, sukses. Nah, seperti itu dulu, ya. Karena aku lihat sih ya, nih di sini nih ada Seven of Swords. Memang si dia ini ingin meminta maaf sama kamu. Pengen banget dia minta maaf, pengen menceritakan kesalahpahaman atau apapun yang selama ini belum terjelaskan ya di antara kamu dengan dia. Mungkin selama ini penuh dengan rahasia, banyak rahasianya, atau ada sesuatu yang belum kelar. Belum selesai ya, belum clear ya, belum terjelaskan di antara kalian, apapun itu. Nah, dia pengen di sini untuk ngasih tahu ke kamu. Misalkan nih, kenapa kemarin dia misalkan cuek banget sama kamu, ya, atau dia tidak pernah memberikan apapun terhadap kamu. Nah, nanti dia mau ngejelasin bahwa sebenarnya kemarin dia itu sedang kesulitan secara materi, dia lagi dapat musibah, dia lagi begini, dia lagi begitu. Nah, gitu ya. Dia tuh pengen ngejelasin ke kamu tentang apa yang sebenarnya terjadi, yang selama ini tuh menjadi kesalahpahaman atau menjadi masalah lah ya di antara kamu dengan dia. Karena kalau aku lihat juga di sini bukan hanya tentang keadaan dia aja sih ya yang menjadi pemicu kalian ini berpisah atau pemicu kalian ini bertengkar. Itu bukan hanya tentang keadaan dia aja, tapi juga memang si dia ini pernah gak jujur sama kamu, entah tentang apa itu. Terus juga dia pernah selingkuhin kamu ya, mungkin entah ini kamu tahu atau tidak. Terus itu juga apalagi ya banyak hal ya, mungkin dia pernah menipu kamu diam-diam ya tanpa kamu ketahui sebenarnya dia menipu kamu, entah apa ya. Pokoknya apapun yang sebenarnya terjadi dan kemungkinan itu belum clear di antara kalian, dia masih merasa ada yang mengganjal gitu ya. Ya gimana deh orang kalau misalkan orang yang mencintai seseorang tapi kalau menutup-nutupi sesuatu kan pasti rasanya nggak nyaman ya. Pasti ada sesuatu yang mengganjal di hati, serasa membodoh-bodohi pasangan atau serasa menipu. Nah, seperti itu pasti dia nggak enak. Makanya di sini dia pengen untuk ngejelasin ke kamu tentang kebenarannya. Ya, tentang semuanya. Dia pengen ungkap semuanya. Atau bisa jadi mungkin ini sudah terungkap ya. Bisa jadi ini sudah terungkap. Dan mungkin bisa jadi dia sudah meminta maaf, dan bisa jadi juga setelah meminta maaf dia sudah ngajak kamu balikan, bisa jadi ya, bisa jadi. Tapi kalau misalkan belum terjadi padamu, berarti ini baru rencana, baru keinginan dia untuk datang meminta maaf dan ngajak kamu balikan lagi, seperti itu.
Tapi kalau aku lihat sih, mau ini sudah terjadi ataupun belum terjadi, aku lihat sih kalau misalkan tentang memaafkan, of course aku lihat di sini kalian sudah memaafkan. Ya, dalam hal apapun tentang dia, mau itu selingkuhan, mau dia berselingkuh, pernah selingkuhin kamu, mau dia pernah bohongin kamu atau apapun yang sudah terungkap itu atau yang sudah dia ungkapkan itu, kamu kalau memaafkan ya aku lihat di sini kamu akan memaafkan. Tapi kalau untuk kembali lagi, aku lihat di sini kamu kayak masih mengesampingkan itu dan lebih memilih untuk melanjutkan hidupmu seperti itu. Ya, jadi mungkin kamu pun masih kayak mau nggak mau gitu. Ya, mau balikan tapi takut dengan nanti dia mengulang hal yang sama atau ya kamu sudah terlanjur kecewa banget sama dia gitu ya, atau ya memang kamu sudah bertekad banget gitu nggak mau nggak mau balikan sama dia atau gimana. Intinya kalau aku lihat sih untuk memaafkan ya, aku lihat di sini kamu akan memaafkan, tapi untuk kembali lagi kamu memilih untuk melanjutkan hidupmu sendiri gitu. Oke, nanti kita lihat ya apakah kamu akan kembali sama dia. Ada The Sun sih, kalau ada The Sun sih tetap sih keputusannya ada di kalian ya kalau aku lihat di sini. Oke. Five of one berarti selama ini ketika kalian tidak ada komunikasi, ketika kalian tidak ada pertemuan ya, intinya kayak silent treatment dan saling menarik diri ya, kalian berpisah ini, aku melihat dia ini sering loh stalkingin kamu ya, dia ini sering stalkingin, sering cari-cari kabar, cari-cari tahu kabar kamu, entah itu lewat mana, lewat saudaramu kah, temanmu kah, stalkingin kamu di media sosial kah ya, atau dimanapun. Aku lihat di sini intinya ya pengen tahu aja gitu. Nah, yang aku lihat justru malah di sini dia ngeliat kayaknya kamu sudah ada yang mulai ngedeketin atau mungkin kamu sudah ada pasangan ya. Intinya nih ada orang-orang baru yang mulai mendekati kamu atau sudah menjadi pasanganmu, orang baru gitu ya. Nah, ini juga yang menjadi penghalang dia. Kenapa dia nggak langsung sat aja datang ke kamu. Jadi selain tentang keuangan ya, karir, keuangan, kestabilan hidup, ini juga tentang orang baru. Dia beranggapan bahwa kamu mungkin sudah ada orang baru gitu ya. Jadi makanya di sini untuk bisa mendapatkan poin plus di mata kamu lagi, itu dia kayak butuh effort karena kan dulu pernah selingkuhin kamu, pernah bohongin kamu, ya pernah menipu kamu atau apapun. Intinya ya dia pernah bermasalah lah dengan kamu gitu ya. Jadi dia berpikir bahwa ya nggak mungkin dong dengan gampangnya pasti kamu akan memaafkan dia atau menerima dia lagi. Makanya di sini dia selama ini ketika kalian berpisah hanya banyak berpikir, cari taktik, cari rencana, cari solusi gimana caranya untuk bisa mendatangi kamu lagi seperti itu. Jadi makanya di sini ketika kalian berpisah kamu melihat nggak ada effort ada apapun dari dia ya, karena ini ya ada rasa nggak enak, ada rasa, kalau rasa bersalah ya mungkin, tapi bukan berarti sampai yang gimana ya, dia merasa bersalah, nggak enak ya karena dulu dia pernah nyakitin kamu seperti itu. Iya sih kalau rasa bersalah, iyalah udah iya aja. Bingung aku menafsirkannya ya, karena di sini walaupun dia ngerasa bersalah tetap ada keinginan untuk datang gitu ya. Jadi kalau aku lihat di sini ya dia tetap akan percaya diri datang lagi gitu. Ada di Chariot, ada Knight of Swords ya. Jadi kalau rasa bersalah iya, dia ngerasa bersalah sama kamu dan ngerasa nggak enak ya. Tapi ya ini aku lihat nanti setelah berapa lama ya, setelah kalian sudah berpisah udah sekian lama lah ya, orang ucuk-ucuk datang lagi ya, karena ada Knight of Swords. Aku lihat di sini dia akan datang lagi dengan sesuatu yang bisa menarik perhatian kamu. Nah, biasanya dia ini akan menawarkan atau memberikan sesuatu yang mungkin akan menarik perhatian kamu. Misalkan dulu kamu pengen banget dibelikan misalkan tas oleh dia kayak gitu ya. Tapi sampai detik ini pun dia nggak pernah tuh beliin kamu tas ya. Nah, aku lihat nanti
Knight of Swords, dia ketika nanti datang, ucuk-ucuk membawa tas yang kamu mau itu, gitu, untuk menarik perhatian kamu lagi, kayak gitu ya. Jadi kalau aku lihat di sini dia pengen menarik perhatian kamu lagi, tapi dengan sesuatu yang bisa membuatmu excited ya, dengan sesuatu. Atau apa, misalkan LDR nih, kalian LDR, pengen bertemu secara fisik, dia pengen, kamu selama ini pengen banget ya, dia datang ke kamu sekarang, ke daerahmu atau ke rumahmu sekarang, kayak gitu. Dia akan datang kayak gitu ya. Tapi yang pasti di sini dia akan melakukan sesuatu yang bisa menarik perhatianmu, atau yang selama ini kamu harap-harapkan dari dia ya, lebih tepatnya yang kamu harap-harapkan dari dia selama ini, dan dia akan datang dengan itu. Four of Pentacles ya, kalau aku lihat sih kamu berdealing dengan seseorang yang memang pelit ya. Ya, orangnya pelit. Apa ya, dia ini orang yang selalu merasa tidak aman di dalam hidupnya ya. Mungkin dia memang orangnya irian, atau ya paling nggak suka gitu ngelihat orang lebih sukses dari dia atau lebih mampu dari dia. Atau bisa jadi dia selalu nggak ngerasa aman kalau dia tidak apa ya, memiliki target sesuatu gitu. Misalkan gini deh, target aset gitu ya, aset, dia bakalan bisa merasa stabil kalau misalkan dia apa ya, punya aset apa ya, saham di perusahaan A gitu, berapa persen, atau punya rumah berapa unit, atau mobil berapa unit, nah, atau harta kekayaan dia misalkan sejumlah sekian triliun, nah gitu ya. Jadi orangnya apa ya, kalau dia tidak memiliki pencapaian dari target dia itu selalu merasa kayak khawatir ya, ada rasa tidak aman di dalam hidupnya. Jadi orang yang gampang ini ya, aku lihat nih orang yang gampang cemas, orang yang banyak benar pikirannya ya, selalu merasa tidak aman dengan keadaannya. Memang orangnya itu kalau aku lihat dari Pentacles ya, dari keuangan dari ya keuangan itu suka menimbun kekayaan, orangnya pelit, materialistis, sangat berhemat ya, sangat berhemat sekali. Kemudian aku melihat di sini dia orangnya posesif banget, cemburuan, apa ya, suka mengendalikan atau mengontrol gitu ya. Terus itu juga dia orang yang selalu merusak hubungan kalian. Pasti kalau ada apa-apa tuh gara-gara dia gitu. Ya mungkin nggak 100% gara-gara dia juga ya. Tapi sebagian besar kalau misalkan kalian ada pertengkaran tuh ya, pasti itu gara-gara dia gitu. Nggak pasti juga. Maksudnya kalau pasti itu kan berarti udah 100% ya. Sebagian besar gara-gara dia. Kayak gitu. Ya. Dah. Inilah ya, karena dia punya sifat yang posesif, cemburuan, suka mengontrol, suka mengendalikan, yang sering membuat hubungan kalian, yang sering merusak hubungan kalian ya. Atau bisa jadi sebaliknya ya. Intinya di hubungan kalian ini ada seseorang yang sifatnya posesif, cemburuan, dan suka mengendalikan. Nah, ini yang merusak hubungan kalian. Kemudian mungkin selama ini dia tidak terlalu berpegang teguh pada hubungan ini gitu loh. Jadi gampang hilang-hilangan, gampang ngeghosting, apa ya, kayak kelihatan orang nggak serius gitu loh menjalani hubungan dengan kamu ya. Tiba-tiba on off ya, on off gitu. Nah, terus juga semakin kalian berpegang erat pada hubungan ini, kalian selalu merasa tercekik. Kenapa? Ya kalian effortnya mau udah pol-polan, tapi dianya ya selalu merusak hubungan. Dia yang selalu mendatangkan permasalahan di antara kalian, seperti itu. Terus itu juga aku melihat di sini salah satu di antara kalian kayaknya masih ada yang menyimpan dendam atau amarah atau rasa kekesalan
Karena mungkin ini akibat dari masalah yang pernah terjadi di antara kalian di masa lalu kalian. Ya, ada suatu masalah yang mendasari sehingga kalian mungkin masih ada amarah, rasa kesal, dendam, yang semacam itu. Ya. Terus itu juga aku melihat dia melihat saat ini kamu itu kayak 50-50 ya, antara mau memaafkan dia atau enggak. Itu yang dia lihat dari kamu. Dia merasa bahwa kamu kayak 50-50 deh, mau memaafkan dia atau enggak. Ya saat ini kayak bingung gitu. Dia ngerasa gitu. Kamu kayak, aduh, apa iya ya kamu akan memaafkan dia? Tapi kan kamu orangnya lemah lembut, baik hati, seperti itu ya. Jadi pasti memaafkan dia. Tapi aku kan udah berulang kali nyakitin kamu. Maafin aku nggak ya gitu. Dia merasa seperti itu. Kamu kayak antara mau memaafkan dia atau enggak. Nah kayak gitu. Dan dia juga kayak bingung. Aduh, kira-kira nanti kamu mau nggak ya aku ajak balikan lagi. Nah kayak gitu. Dia masih kayak gambling gitu. Dan dia melihat kamu dari situ. Karena gini, dia kan masih sering ya stalkingin kamu gitu. Jadi dia ngerasa kayak bimbang gitu. Apakah kamu akan memaafkan dia lagi atau enggak? Dan mau kembali lagi atau enggak? Karena ya itu dia berpikir, ya tapi kan aku udah nyakitin kamu nih gitu, udah berulang kali nih aku nyakitin kamu, seperti itu ya. Oke. Kemudian ada the chariot ya. The chariot ini berarti sebenarnya hubungan ini tuh masih bisa dijalani asalkan ya, hubungan ini bisa sukses asalkan kalian mau sama-sama berdua nih memiliki keberanian, tekad dan keyakinan mau menjalankan hubungan ini. Tapi kalau cuma satu orang aja yang masih mau effort, yang satunya nggak mau effort, nggak akan bisa. Ya, sama dengan the chariot ini kan ada dua hewan ya di sini. Jadi ini kan hitam dan putih, berarti kan pemikiran itu ada yang berbeda kan. Jadi ini ada dualitas. Jadi kalian berdua ini itu seperti hewan dua ini. Mungkin kamu yang warna putih, dia warna hitam, atau sebaliknya kalian situasikan aja. Intinya kalian ini masih memiliki dualitas, beda arah atau beda pemikiran atau beda karena ada ego. Kalian ingin misalkan dia pengen tetap bersama tapi mungkin kamu sudah pengen move on ya. Intinya antara kamu dengan dia ini masih dualitas. Sehingga aku melihat di sini hubungan ini masih belum bisa untuk dijalani kalau misalkan kalian masih kamu ke kanan dia ke kiri, seperti itu ya. Hubungan ini akan bisa menuai kesuksesan bagi kalian berdua asalkan ada tekad, ada keberanian dan ada keyakinan bahwa kalian mau sama-sama menjalani hubungan ini berdua. Kalian hadapi berdua gitu. Kalau memang masih dualitas ya ini masih nggak akan bisa terjalin seperti itu. Dan dia berpikir pun seperti itu. Ya, kalau kamu lagi fokus, kalau kamu memang saat ini sudah memilih untuk move on, dianya masih mau tetap dengan kamu, ya nggak akan terjadi juga gitu. Ya, jadi ini tergantung dari kalian berduanya. Kalau aku melihat di sini dia pun masih kayak takut, kayak mau maju tapi gimana ya? Aku pernah buat salah gitu. Ya, jadi kayak maju salah, mundur juga salah, seperti itu. Ditambah lagi dengan sikap kamu yang mungkin sudah acuh sama dia, sudah cuek, sudah tidak peduli lah ya, bukan acuh, sudah tidak peduli. Jadi itu ya, aku lihat di sini. Jadi ini tergantung dari kalian, karena kalau aku lihat di sini kalian masih dualitas. Oke. Jadi kenapa kamu memilih untuk pergi tapi dia ingin tetap bersamamu? Karena di sini ada the sun. The sun itu artinya tentang kesuksesan, kebahagiaan. Ya, untuk dirimu, untuk kamu. Karena the sun ini berarti semua apapun yang jelek-jelek dari dia ataupun yang bagus-bagus dari dia, semuanya itu sudah terbongkar. Ya, aku lihat di sini ya selingkuhnya, ya bohongnya, ya yang menipu kamu, yang mempermainkan kamu, semuanya aku lihat di sini kamu sudah tahu. Ya, jadi semuanya sudah tahu karena memang semestalah yang ikut andil di hubungan ini.
Makanya di sini semuanya diberitahu oleh semesta. Oh, bahwa dia ini begini loh, bahwa dia ini begitu. Nah, sekarang tinggal pilihannya ada di kamu. Kamu maunya gimana? Setelah kamu tahu, nih orang aslinya begini, nih orang aslinya begitu, nih orang aslinya begono, kayak gitu. Ya, aku lihat di sini kamu kayak mulai mengambil suatu keputusan untuk dirimu, untuk kebahagiaan dirimu ya. Ingat, The Sun itu tentang keberlimpahan, kebahagiaan, kesuksesan, ya. Ya, seperti anak kecil yang menunggangi kuda. Lihat, ekspresinya bahagia, merentangkan tangan. Ya, simbol matahari itu kan bright, cahaya apa ya, bersinar, cahaya ya. Jadi penuh dengan kejelasan, penuh dengan penerangan ya, seperti itu. Jadi kalau aku lihat nih, setelah semuanya terang bagimu, setelah semuanya sudah terungkap untukmu ya, di sini kamu sudah memilih untuk, oh, menurutmu lebih bahagia jalan A, jalan yang ke kanan ya, jalan yang putih ini, jalan ke kanan. Berarti saat ini kamu memilih untuk dualitas dari dia, berpisah dari dia. Kalau aku lihat di situ ya. Jadi kalau aku lihat di sini kamu memilih untuk berpisah aja dengan dia. Itu yang bisa memberikanmu kebahagiaan, The Sun. Karena semesta di sini memang sudah ngasih tahu kamu, nih orang red flag, nih orang toxic, hubungan ini toxic sekali, orang ini begini, orang ini begitu, orang ini begono, kayak gitu ya. Nah, karena di sini kamu berpikir bahwa ternyata lebih bahagia jika aku tanpa dia, ya udah aku pergi tanpa dia. Nah, kayak gitu ya. Makanya di sini aku lihat sekarang dia melihat kamu seperti sudah meninggalkan dia atau pergi dari dia, seperti itu. Oke, kita lihat deh apa yang dia rasakan. Oke, menurut dia, kamu itu sosok yang paling terbaik dalam hidup dia ya, dibandingkan pasangan-pasangan dia yang lainnya, atau selingkuhan dia, atau mantan dia yang dulu. Kamu itu yang paling terbaik ya, entah dalam segi apa, mungkin kasih sayangnya kah, mungkin tulusnya kah, mungkin ya apapun, dalam memberinya kah, atau apapun ya. Ini menurut dia kamu adalah sosok yang paling baik, paling terbaik dalam hidupnya yang pernah ada, seperti itu ya. Nah, saat ini jujur dia takut banget menghubungi kamu. I'm afraid to contact you. Dia takut menghubungi kamu saat ini. Ya itu tadi, karena dia lihat kamu dengan dia saat ini dualitas, beda arah, beda tujuan, beda keinginan ya, beda arah hidup, seperti itu ya. Makanya di sini dia beranggapan, aduh, takut aku menghubungi kamu, kayak gitu ya. I wish I could share my good news. Oke, dia berharap dia bisa memberikan berita baik ke kamu, karena selama ini keadaannya sebenarnya belum baik-baik aja, kayak gitu. Jadi makanya di sini dia tidak bisa memberikan kabar bahagia atau ngasih tahu kamu tentang sesuatu yang bisa memberikan kamu rasa bahagia gitu. Karena ya sebenarnya dia aja belum baik-baik aja gitu hidupnya ya. Dia berharap bisa, misalkan gini deh, misalkan dia naik jabatan ya, sampai sekarang aja mungkin jabatan dia ya di situ-situ aja gitu, pekerjaan dia stuck begitu-begitu aja. Nah, kayak gitu. Dia berharap bisa berbagi cerita sama kamu bahwa aku udah naik jabatan, aku dipercayakan oleh bos aku mengambil jabatan ini itu, kayak gitu. Tapi nyatanya enggak gitu. Selama ini sampai detik ini keadaannya enggak baik-baik saja, kayak gitu. Jadi ya tidak bisa memberikan kabar membahagiakan untukmu. Ditambah lagi mungkin selama ini kamu selalu disakiti dia karena mungkin dia lebih memprioritaskan yang lain, entah itu selingkuhannya, entah itu pekerjaannya. Intinya ya kamu selama ini disakiti dia terus gitu ya. Kamu selalu mendapatkan kabar buruk karena dia selingkuh lah, karena dia lebih memprioritaskan karirnya lah, karena ini, karena itu. Intinya kamu selalu mendengar kabar-kabar buruk yang menyakiti hatimu terus-terusan.
Nah, sekarang ketika dia sudah berpisah dengan kamu, entah udah berapa kali nih on off, atau udah berapa kali nih kalian putus nyambung, dia pengen yang ngasih kabar ke kamu bahwa aku begini, aku begitu, dan ya kamu juga bisa merasakan kebahagiaan yang dia rasakan, kayak gitu loh. Ya, bisa merasakan kesuksesan yang dia dapatkan. Mungkin selama ini ketika dia dalam keadaan terpuruk pun kamu selalu ada untuk dia, kamu selalu membantu dia gitu. Jadi ingin apa ya? Ingin berbagi cerita bahagia setelah perjuanganmu untuk dia selama ini. Ya, kasih sayangmu selama ini untuk dia. Makanya di sini kamu dianggap dia adalah the best thing in my life. Sosok seseorang yang paling terbaik di dalam hidupnya. Bisa jadi seperti itu. Ya, agar pengorbananmu selama ini tidak sia-sia bagi dia, untuk dia. Gitu loh. Pengorbananmu tidak sia-sia yang selama ini kamu berikan ke dia, kayak gitu. Ya, dia pengen banget ngasih kabar ke kamu, seandainya dia bisa menyampaikan kabar baik untukmu. Tapi nyatanya ya nggak bisa juga dia ngasih kabar baik, ya orang dia nggak baik-baik keadaannya, kayak gitu. Ya masih pantang-panting orang ini, masih ya gimana caranya untuk sukses, gimana caranya untuk stabil, gimana caranya untuk bisa memberikan kabar baik gitu ya. Dan ya sekarang ketika dia tidak bersama kamu, dia sering sekali kayak membuka lagi percakapan yang pernah kalian sempat lakukan di masa lalu. Ya misalkan kalian pernah chat gitu ya, di WhatsApp kah, or di IG kah, or di everything, apapun media sosial apapun masih ada chatnya. Dia sering scroll lagi, dibaca lagi, ya senyum sendiri, ingat-ingat lagi apa yang pernah terjadi di antara kalian, kayak gitu. Ya aku lihat di sini ya, karena dia takut menghubungi kamu saat ini karena tidak bisa memberikan kabar baik untukmu. Mungkin selama ini kamu sangat mengharapkan kepada dia untuk berkomitmen, untuk bisa punya hubungan kepernikahan, tapi sampai sekarang nggak ada cerita itu gitu ya. Keadaan dia kok nggak baik-baik juga gitu, nggak ada kok, sampai sekarang nggak ada juga kabar-kabar baik juga dari dia. Makanya di sini kamu memilih untuk pergi ya, justru malah karena kamu selalu tersakiti ya, terus berfokus pada dia, kehidupanmu juga malah keteteran ya, malah amburadul karena terlalu fokusnya ke dia, seperti itu. Tapi yang kamu harapkan dari dia juga nggak kunjung ada berita baiknya, kayak gitu. I will wait for a sign from you ya. Jadi dia berharap ya, berharap kamu duluan yang mau menghubungi dia atau ngasih kabar ke dia atau ya merindukan dia. Dia berharap banget kamu duluan yang ngasih dia petunjuk untuk mau kembali lagi, untuk mau berkomunikasi lagi, untuk berinteraksi lagi, mau terkoneksi lagi dengan dia. Itu ya. Di sini dia, karena dia nggak berani menghubungi kamu, takutnya nanti kalau misalkan datang kamu langsung udah mungkin memblokir dia atau menolak dia. Makanya di sini dia berharap dia hanya bisa menunggu ya kabar dari kamu. Kamu duluan yang ngabarin dia. Itu. Dia berharap kamu duluan yang menghabari dia. Ya, untuk masalah itu silahkan kalian pikirkan sendiri. Kalian mau ngasih dia kesempatan lagi atau mengabari dia atau enggak, itu keputusan kalian. Tapi di sini aku lihat dia nggak berani menghubungi kamu duluan. Ya, dia berharap kamu duluan yang mengabari dia. Gitu. Kalau masalah perasaan, I love you unconditionally. Dia merasa bahwa dia masih sayang sama kamu, dia masih cinta sangat sama kamu. Ya, dia masih sangat-sangat mencintaimu, bahkan tanpa syarat. Cuman ya itu, aku lihat saat ini mental dia mental apa? Kerupuk. Ya, mental kerupuk saat ini. Ya. Jadi seperti itu perasaan dia hari ini, mudah-mudahan resonate. Kalau belum resonate ya udah nggak usah dipaksakan. Dan untuk zodiaknya di sini ada Aquarius, Libra dan Gemini. Leo, Aries, Sagittarius, Aquarius, Libra dan Gemini, Capricorn, Taurus dan Virgo. Energi paling kuat di sini ada Cancer. Tapi tidak menutup kemungkinan kedua belas zodiak bisa resonate dalam pembacaan ini, asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian, maka ini pembacaan memang untuk kalian. So, berbijak saja ya dalam menanggapi pembacaan tarotku. Terus ini ada angka-angka yang berhubungan dengan kamu dan dia, silahkan disituasikan saja. Ada 23, 22, 12, 2,
14, 21, 20, 4, 10, 16, 3, 28, 15, 24, 7, 27, 11, 18, 26, 25, 5, 8, 30, 29, 1, 26, 19, dan 13. Oke, kemudian ada bulan-bulan yang berhubungan dengan kamu dan dia. Silakan disituasikan saja. Ada Desember, Januari, November, September, April, Agustus, Februari, Juni, Maret, dan Oktober. Kemudian ada shio-nya. Shio ini bisa shio-nya kamu atau shio-nya dia. Ada shio naga, shio kerbau, shio ayam, shio kelinci, shio babi, shio kuda, shio ular, shio tikus, shio macan, shio anjing, kemudian shio kambing. Alfabetnya ya, alfabetnya apapun yang berhubungan dengan kamu dan dia, silahkan disituasikan saja. GIOHWLENXQADUCVZJYMPSRBT dan K. Aku rasa cukup, berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri ya. Salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.